Kali ini kita akan bercerita tentang salah seorang sahabat Nabi, yaitu Ubadah bin As-Samit, yang turut berperan dalam pembebasan Mesir pada era Khalifah Umar bin Khattab. Tentunya setiap sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki karakter dan kekhasannya masing-masing. Sebagian sahabat Nabi mungkin ada yang berkarakter kuat, ada yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, ada yang memiliki kelembutan hati, dan juga ada yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab cukup peka dalam mendeteksi hal tersebut, khususnya sesudah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu salah seorang sahabat yang menyita perhatiannya adalah Ubadah bin As-Samit. Tatkala menjadi khalifah, Umar bin Khattab memberikan julukan untuk ketangguhan Ubadah bin As-Samit. Dalam pandangan Al-Faruq, sosok Ubadah memiliki kekuatan yang setara 1.000 muslim. Penilaian ini kemudian terbukti ketika daulah Islam hendak berekspansi, termasuk ke arah Mesir. Saat itu, Khalifah Umar akan mengirimkan pasukan tambahan kepada Amr bin As, komandan yang dalam misi penaklukan itu. Pasukan Muslim saat itu sedang menghadapi koalisi angkatan bersenjata antara Romawi dan Mesir. Islam hendak membuka negeri itu dari cengkeraman Imperium Persia dan saat itu Romawi. Dalam buku 101 Sahabat Nabi disebutkan perjuangan penduduk setempat untuk menentang Imperium Romawi tidak membuahkan hasil apa-apa. Maka, tatkala dari tapal batas negeri itu bergemalah suara takbir pasukan muslim, penduduk setempat pun berduyun-duyun menuju ke sana dan memeluk Islam. Mereka tertarik karena mereka akan dibebaskan dari penjajahan Imperium Romawi dan dibantu oleh umat muslim. Bersama Ubadah, ada sekitar 4.000 tentara muslim yang berangkat ke Mesir. Ubadah merupakan salah satu pimpinan pasukan tambahan itu. Dalam suratnya kepada Amr bin As, Khalifah Umar mendeskripsikan pasukan bantuan tersebut yang kira-kira berbunyi, "Aku mengirimkan tambahan pasukan untukmu dari Syam sebanyak 4.000 personil. Setiap 1.000 personil dipimpin oleh seorang yang kekuatannya menyamai kekuatan 1.000 orang." Sebelumnya, Khalifah Umar juga pernah mengutus Ubadah bersama dengan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan Al-Quran dan fikih kepada penduduk Syam. Ubadah tinggal di Homs selama beberapa bulan. Dalam catatan Dr. Abdul Hamid, Ubadah merupakan sosok pertama yang menjabat kehakiman di Baitul Maqdis. Dengan demikian, ketokohan dari Ubadah ini menonjol di bidang keilmuan agama maupun militernya. Dalam perjalanan ke negeri lembah Sungai Nil, pasukan tambahan muslim ini diawasi oleh mata-mata penguasa Mesir Al-Maukokis. Dalam kesaksiannya, mata-mata Mesir itu melaporkan kepada tuannya yang berbunyi, "Kami telah melihat sekelompok kaum yang lebih mencintai kematian daripada kehidupannya, serta rendah diri lebih disukai daripada keangkuhannya." Mendengar itu, Al-Maukokis bergetar ketakutan hatinya. Dia lantas mengirimkan seorang utusan kepada kaum muslim dengan membawa pesan perjanjian perdamaian. Amr bin As lantas mengutus beberapa pasukan yang dipimpin Ubadah bin As-Samit. Awalnya, Al-Muqawqis menyepelekan kaum muslim sehingga merasa bahwa Mesir lebih dikdaya daripada orang-orang muslim itu. Hingga ia merespon, Ubadah bin As-Samit menjawab, "Maka ketahuilah bahwa kami berada dalam kondisi yang sangat lapang. Jika seandainya seluruh kemewahan dunia kami miliki, maka kami tidak menginginkan darinya sesuatu yang lebih dari apa yang telah kami miliki. Maka perhatikanlah keputusan yang ingin kamu pilih dan sampaikanlah kepada kami. Tidak ada satupun perkara yang akan kami terima darimu, melainkan satu di antara 3 perkara." Ketiga perkara yang dimaksud adalah bahwa Maukokis dan rakyat Mesir masuk Islam, atau membayar zizah, atau menghadapi perang. Hal ini dimaksudkan sebagai counter mental untuk merontohkan ego dari sang penguasa Mesir itu.
Maka Ubadah kembali kepada Amr bin As melaporkan penaklukan Mesir oleh pasukan Muslim akan terjadi tidak lama lagi. Dalam hal itu, Khalifah Umar mengirimkan surat kepada Amr yang intinya agar pasukan Muslim melakukan serangan ketika hari Jumat saat matahari tergelincir. Perang ini dikenal sebagai Perang As-Saffiyah, karena sesungguhnya itulah saat diturunkannya rahmat dan waktu dikabulkannya doa. Dan hendaklah pasukan kaum muslimin bersungguh-sungguh karena Allah dan teruslah memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka. Demikianlah kutipan dari Khalifah Umar bin Khattab. Amr bin As membacakan surat tersebut di hadapan pasukan muslim dan 4 orang pemimpin mereka, termasuklah Ubadah di dalamnya. Amr lantas meminta mereka untuk bersama dirinya melakukan sholat 2 rakaat. Akhirnya Mesir berhasil ditaklukkan dengan daulah Islam. Mereka berperang dan meruntuhkan musuh-musuh Islam pada saat itu. Setelah itu Amr bin As pun menjadi amir atau gubernur di sana, yaitu pada tahun 632 sampai 660 Masehi, dan menjadikannya Fustat dekat Kairo sebagai pusat pemerintahannya. Pada masa-masa selanjutnya, Mesir di bawah pemerintahan dinasti seperti Umayyah, Abbasiyah, Tulun, Ihsid, Fatimiyah, Ayyubiyah yang ditandai dengan perang salib, dan Mamluk. Pada masa sesudahnya, Mesir menjadi bagian dari kerajaan Turki Utsmaniyah. Begitulah kisah dari salah seorang sahabat Nabi yang memiliki kekuatan yang setara dengan 1000 orang, yaitu Ubadah. Semoga dengan kisah ini kita mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga kita mampu mengenal sahabat-sahabat Nabi. Salah satunya adalah Ubadah, yaitu sahabat Nabi yang berjaya pada masa Umar bin Khattab, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab dan di bawah pasukan dari Amr bin As. Ubadah adalah sosok yang memiliki karakter yang kuat dan fisik yang kuat, sehingga ia tidak mampu dikonter oleh orang-orang yang hendak menghancurkan Islam, yaitu orang-orang yang bekerja sama antara Persia dan Mesir yang hendak menghancurkan Islam. Mereka menjajah kaum-kaum yang ada di bawah pemerintahan mereka, sehingga pada saat itu Umar bin Khattab sebagai khalifah memerintahkan kaum muslimin di bawah pimpinan dari Amr bin As dan di bawah pasukan-pasukan kecil seperti Ubadah untuk menyerang atau menyuruh mereka masuk ke dalam Islam atau berdamai dengan cara membayar pajak kepada kaum muslimin. Pada awalnya mereka mengira bahwa kaum muslimin hanyalah pasukan kecil, namun ternyata mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki karakter yang begitu kuat, tidak mampu dikonter, tidak mau harta dunia, dan tidak takut akan kematian saat berperang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kelak kita mampu bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi. Terima kasih telah menonton channel ini. See you.